Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilmi Ramadhani Gunawan dari program studi PGSD 2C Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Bapak Fajar Nugraha MPD. Di sini saya akan menganalisis buku bahasa Indonesia kelas 2 bab 2 dan berjudul Menjaga Kesehatan. Baik, mari kita menganalisis. Baik, dari halaman 24 ini yang saya analisis adanya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa menyimak. Jadi, di halaman 24 ini ada keterampilan berbahasa menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak adalah keterampilan memahami dan menangkap makna dari pesan yang disampaikan secara lisan oleh pembicara. Ini bukan sekedar mendengar, tetapi melibatkan perhatian, pemahaman, dan penafsiran. Nah, dalam halaman 24 ini adanya instruksi simaklah apa yang dibacakan oleh guru. Jadi, siswa-siswa itu mendengarkan atau menyimak apa yang dibacakan oleh guru. Nah, dalam halaman 24 ini ada juga keterampilan berbahasa mengenai berbicara. Keterampilan berbahasa berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ide, atau informasi secara lisan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan efektif. Nah, di sini juga di halaman 24 ini adanya guru sedang berbicara kepada siswanya tentang siap-siap belajar. Nah, guru itu berbicara kepada siswa agar mempersiapkan diri untuk pembelajaran akan dimulai. Baik, lanjut kepada analisis buku halaman 34. Di sini saya menganalisis buku adanya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa membaca dan berbicara. Nah, di sini adanya arahan membaca. Membacanya itu bacalah kata-kata tersebut dengan lantang. Nah, jadi langsung melatih keterampilan membaca dengan peralatan yang jelas dan benar. Nah, apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi makna dari teks tulis secara efektif. Lalu di halaman 34 ini adanya keterampilan berbahasa berbicara. Apa keterampilan berbicara itu? Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan informasi secara lisan kepada orang lain secara jelas dan efektif. Nah, dalam saya analisis halaman 34 ini adanya berbicara dengan membaca lantang dan menjawab pertanyaan guru. Siswa belajar melafalkan serta mengucapkan dengan intonasi dan pengucapan yang tepat. Baik, di sini juga ada keterampilan menulis. Analisis buku halaman 35. Di sini adanya keterampilan berbahasa menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk tulisan secara terstruktur, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, pada halaman 35 ini saya menemukan bahwa adanya latihan isian seperti Doni ... menuntut sepedanya, Dona ... batu. Nah, jadi mendorong siswa menulis kata yang tepat berdasarkan konteks cerita. Lalu teori yang mendukung keterampilan berbahasa ini yaitu pendekatan words language. Membaca, menyimak, menulis, dan berbicara dilakukan dalam satu kegiatan terpadu, yaitu misalnya membaca teks, menyimak guru, lalu bercerita dan menceritakan ulang. Lanjut dalam analisis buku halaman 24. Di sini adanya struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan fonologi. Nah, apa sih fonologi itu? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa atau fonem dari segi fungsi dan sistemnya dalam suatu bahasa. Fonologi membahas bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna dalam bahasa. Bukan hanya bagaimana bunyi diucapkan, itu bagian dari fonetik.
Lalu dalam analisis halaman 24 ini adanya pengucapan jelas teks aturan 20 20 20 dirancang menjadi kalimat menjadi bukan misalnya tadi angka aturan 20 20 20 dirancang menjadi susunan kalimat jadi 20 20 20 itu adanya memerlukan adanya pengucapan angka yang jelas. Lalu teori yang mendukung fonologi ini adalah teori strukturalisme, yaitu teori fonologi dilihat sebagai sistem bunyi yang berfungsi membedakan makna. Konsep utama fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa. Lanjut dalam buku analisis halaman 31 ini saya menganalisis adanya struktur kebahasaan morfologi. Nah, struktur kebahasaan morfologi ini bisa dijelaskan dulu pengertiannya, yaitu morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata, yaitu tentang morfem, bentuk, pembentukan, dan perubahan kata dalam suatu bahasa. Dari hasil analisis halaman 31 ini saya menemukan adanya kata berimbuhan. Morfologi itu ya diantaranya contohnya menyimpan, imbuhannya me dan kata kerjanya simpan. Lalu kacamatanya kata benda tambah akhirannya nya. Jadi kacamata adalah kata benda dan akhirannya nya. Lalu dilanjutkan lagi adanya sintaksis. Sintaksis ini adalah kalimat ini sebagai kalimat SPO, yaitu adanya subjek, predikat, dan objek. Di sini di halaman 31 ini saya menemukan adanya subjek, predikat, dan objek. Subjeknya yaitu kadek, predikatnya menyimpan, dan objeknya kacamata. Lalu pengertian sintaksis itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tata susunan kata dalam kalimat. Sintaksis membahas bagaimana kata-kata digabung menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang benar dan bermakna. Lalu dilanjutkan dengan struktur kebahasaan. Saya analisis pada halaman 38 adanya sosiolinguistik dan psikolinguistik. Dalam buku halaman 38 ini adanya saya analisis adanya struktur bahasa mengenai sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini yaitu adanya berdiskusi bersama teman, mencerminkan interaksi sosial melalui bahasa. Jadi di dalam buku ini adanya struktur bahasa mengenai sosiolinguistik. Jadi teori yang mendukung sosiolinguistik ini adalah menurut Fishman 1972 menyebutkan bahwa bahasa berkaitan erat dengan konteks sosial dan hubungan antar individu. Yang selanjutnya adanya struktur bahasa psikolinguistik. Dalam buku halaman 38 ini saya menemukan adanya psikolinguistik mengenai aktivitas diskusi mencerminkan proses berpikir bahasa, merespons, memahami, dan mengungkapkan pendapat. Jadi dalam buku ini, dalam halaman 38 ini adanya psikolinguistik, adanya siswa antar kelompok. Misalnya ketika siswa itu berkelompok, adanya proses berpikir, merespons, atau perbedaan pendapat. Itu psikolinguistik. Lalu, teori yang mendukung psikolinguistik ini adalah menurut Leveld tahun 1989 menjelaskan tahapan produksi bahasa dari perencanaan hingga pelafalan. Lalu, apa sih psikolinguistik ini? Psikolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari proses mental dan psikologis yang terlibat dalam pemerolehan, pemahaman, produksi, dan penyimpanan bahasa. Dan apa sih perbedaan sosiolinguistik dan psikolinguistik? Sosiolinguistik adalah bahasa yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sedangkan psikolinguistik adalah bahasa yang diproses dan dikembangkan dalam pikiran manusia. Selanjutnya ada dalam buku halaman 30 yang saya analisis adanya struktur bahasa tata wacana. Nah, apa sih tata wacana itu?
Tata wacana adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam satuan yang lebih besar dari kalimat, yaitu wacana, baik berupa lisan maupun tulisan. Tata wacana melihat kesatuan makna, hubungan antar bagian teks, serta konteks di mana bahasa itu digunakan. Teori yang mendukung tata wacana adalah menurut Haliday dan Hasan 1976, wacana adalah satuan bahasa yang kohesif dan koheren yang digunakan dalam konteks komunikasi nyata. Dalam bagian ini, dalam halaman 30 ini, saya menemukan adanya tata wacana. Teks memiliki alur naratif yang ringkas. Ada. Jadi, tokohnya yaitu Kadek, masalahnya yaitu mata bermasalah, dan sarannya adalah pakai kacamata, dan konfliknya Kadek menolak untuk memakai kacamata. Itulah yang dinamakan tata wacana. Adanya dalam buku halaman 30. Lalu selanjutnya ada juga di halaman 30 mengenai struktur bahasa pragmatik. Nah, apa sih pragmatik itu? Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam konteks pemakaian. Pragmatik menekankan bagaimana maksud pembicara dapat dipahami oleh pendengar, bukan hanya makna literal dari kata-kata. Lalu teori yang mendukung pragmatik ini adalah menurut Yule 1996, pragmatik adalah studi tentang makna dalam konteks bagaimana orang menggunakan dan memahami bahasa dalam situasi tertentu. Nah, dari hasil yang saya analisis dari buku Bahasa Indonesia ini, halaman 30 adanya pragmatik, yaitu makna kalimat Kadek tidak mau, memperlihatkan penolakan anak terhadap saran dokter. Bisa dianalisis dari segi sopan santun dalam bertutur dan ekspresi emosi anak. Jadi bisa diekspresikan bahwa Kadek itu menolak akan berpakainya kacamata yang disarankan oleh si dokter tersebut. Baik, di sini saya akan menganalisis buku halaman 27, yaitu tentang kesastraan. Nah, pada halaman ini adanya kesastraan. Ada unsur kesastraan dalam gambar dan teks yang ditampilkan. Meskipun bukan puisi ataupun cerpen utuh, gambar tersebut mencerminkan unsur naratif dan imajinatif khas dalam karya sastra anak-anak, terutama dalam bentuk cerita bergambar atau narasi pendek. Nah, di sana ada gambar ibu dan anak. Gambar ini menunjukkan situasi emosional. Seorang anak menangis dan seorang perempuan atau ibu mencoba menenangkannya. Ini menyeratkan adanya alur cerita dengan tokoh, konflik, dan latar yang merupakan ciri utama dalam prosa naratif. Ini termasuk prosa naratif. Misalnya adanya tokoh anak kecil dan ibunya. Konfliknya itu anak menangis, kemungkinan sakit atau ada masalah. Nah, terus latarnya itu di dalam rumah, terlihat dari karpet, dinding, dan perabotan. Temanya itu yaitu empati, perhatian, dan upaya memahami perasaan anak. Kesastraan ini muncul dalam bentuk cerita visual yang menyampaikan pesan kemanusiaan dan nilai moral. Hal ini lazim dalam sastra anak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.